Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan patungan usaha yang bersama-sama mewujudkan hotel dan apartemen haji dan umroh. Bapak dan Ibu mudah saja untuk mengikuti patungan usaha ini, di mana kalau Bapak dan Ibu sebagai nasabah Bank Mandiri, Bapak dan Ibu bisa setor sebesar 12 juta melalui nomor rekening ini. Dan kalau ke BCA, Bapak Ibu juga bisa menyetor dengan memasukkan ke rekening yang ini, di mana nomor rekening-rekening tersebut semuanya atas nama Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik Gede. Teman-teman, kita bahas kali ini tentang usulan daripada ya komentator gitu ya, berbicara tentang sertifikat patungan usaha. Oke, kita baca dulu ya bagaimana komentarnya. Nah, ini dari Ridho Anto. Min, reak video pengacara YM tentang klausul sertifikat investasi. Dia menjelaskan seolah-olah penuntut itu bersalah, atau aku yang ketinggalan beritanya. Kemarin ada yang investigasi Moyavidi, kan tidak ada fisiknya. Oke, kalau Moyavidi emang tidak ada fisiknya, itu fakta. Kan yang investigasi saya. Oke, terus untuk apa ya, reaksi pengacara IM, ya sebenarnya saya nggak perlu reaksi itu, cuma saya ingin menjelaskan secara detail tentang yang namanya investasi ini. Oke, kita bahas dulu tentang apa yang ditawarkan oleh Pak Jakman. Tapi sebelum kita bahas ke sana, saya akan bacakan dulu berita nih. Bukan bacakan ya, apa ya? Saya lihatkan ya. Ini berita dari Barometer Jatim ya. Kisah korban patungan usaha ala Yusuf Mansur. Nah, di sini ada sertifikat PPPA, sertifikat 1 juta nih ada ya. Jadi namanya Bambang Setiobudi, salah satu dari ribuan orang yang mengikuti program patungan usaha Hotel City Tangerang yang dirintis Ustadz Yusuf Mansur. Di sini sertifikatnya PPPA. Oke, terlepas dari itu, nah sebagai acuan, ini sebagai acuan ya teman-teman ya, karena acuannya harus dari pihak mereka, agar kita bisa secara detail gitu menjelaskan tentang apa sih sebuah investasi ini gitu, biar teman-teman nggak salah paham juga. Biar teman-teman nggak bilang dari saya atau misalnya dari pihak lain. Kita harus menggunakan konsep dari mereka sendiri, ya mereka yang bertanggung jawab sendiri harusnya. Oke, kita lihat dulu ya. Check it out. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan patungan usaha yang bersama-sama mewujudkan hotel dan apartemen haji dan umroh yang insya Allah pertama di Indonesia. Bila sebelumnya jemaah haji dan umroh kalau pergi atau pulang bermalam dulu di hotel sekitar bandara, nggak tahu kamarnya bekas siapa dan dipakai apa. Insya Allah sejak kemudian kita sama-sama membangun atas izin Allah hotel dan apartemen haji dan umroh ini, kita bisa memastikan insya Allah bahwa kamar yang ditempati oleh para calon-calon tamu Allah adalah kamar yang bersih, suci, fitri untuk melayani mereka semua insya Allah. Apa sih patungan usaha? Banyak yang bertanya. Program patungan usaha adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Ustadz Yusuf Mansur untuk memajukan perekonomian umat. Sederhananya adalah kita membentuk suatu usaha bareng-bareng, usaha rame-rame. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita menggantungkan pada Allah dan kita mengerjakan secara bersama-sama, berjamaah. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti patungan usaha yang seperti Ustadz Yusuf Mansur sampaikan tadi, bahwa Bapak dan Ibu mudah saja untuk mengikuti patungan usaha ini, di mana kalau Bapak dan Ibu sebagai nasabah Bank Mandiri, Bapak dan Ibu bisa setor sebesar 12 juta melalui nomor rekening ini. Dan kalau ke BCA, Bapak Ibu juga bisa menyetor dengan memasukkan ke rekening yang ini, di mana nomor rekening-rekening tersebut semuanya atas nama Yusuf Mansur. Oke, sebagai catatan ya teman-teman, bahwasanya awal-awal memang
Pak Jaman ini atau Pak Yusuf Mansur ini dia pakai rekening atas nama pribadi dia. Jadi otomatis yang awal-awal transfer itu kayak misalkan contoh ya kayak Bu Ica, menurut saya, setahu saya itu transfernya ke Pak Yusuf Mansur. Di sini saya kasih tahu bahwasanya video ini dari Wisata Hati Pusat di sini ya channelnya, dan di sini tertanggal 3 Juni 2013. Jadi 2013 dia udah promosi lewat YouTube ya. 2012 juga ada sih. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Catat ya nomor rekeningnya Pak Yusuf Mansur. Jadi bukan koperasi, tapi nanti ada yang pakai koperasi. Kita lihat dulu ya teman-teman. Lokasi hotel ini dekat sekali dengan bandara, kira-kira 5-10 menit. Bahkan istimewanya, hotel dan apartemen ini begitu dekat dengan pesantren Darul Quran. Jemaah yang akan berangkat haji dan umroh, pergi atau pulangnya, kami bisa jemput dan antar untuk main-main dan singgah ke pesantren Tahfiz Darul Quran. Berdoa bersama anak-anak penghafal Al-Quran dan melihat mereka kemudian menghafal Al-Quran. Masya Allah, tambahan berkah tentu. Kelebihan daripada mengikuti patungan usaha apartemen, hotel, umroh dan haji ala Ustadz Yusuf Mansur ini, di mana Anda selain berinvestasi, Anda juga insya Allah ikut bersiar dan mendapatkan amal serta berkahnya dari para jemaah haji yang akan menunaikan ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci. Kelebihan lainnya yang ada di dalam patungan usaha bersama Ustadz Yusuf Mansur, di mana indikasi bagi hasil daripada patungan usaha ini adalah sebesar 8%. Oke, teman-teman catatannya ya, indikasi bagi hasil. Indikasi itu apa ya, semacam perkiraan, semacam kemungkinan adanya bagi hasil 8%. Jadi ini nggak disebutkan secara detail bagaimana. Kenapa? Dalam sertifikat pun sebenarnya nggak detail seperti apa atau bagaimana perjanjiannya seperti apa, nggak di detail. Nggak ada pun sertifikat itu juga ya, pokoknya nanti kita bahas ya. Intinya kayak gitulah. Kita lanjut dulu teman-teman. Dan ini masih dimungkinkan untuk mendapatkan lebih kalau operasional hotel tersebut baik berjalannya. Keuntungan yang lain daripada Bapak dan Ibu mengikuti patungan usaha Ustadz Yusuf Mansur ini adalah setelah 12 juta itu kembali, Bapak dan Ibu tetap akan mendapatkan bagi hasil daripada operasional hotel tersebut. Untuk Anda yang ingin mendaftar dan terlibat langsung di patungan usaha, yang pertama Anda buka website www.patunganusaha.com. Kemudian yang kedua, Anda daftarkan diri Anda, isi data-data di sana. Kemudian yang ketiga, Anda transfer uang ke nomor rekening yang tertera di website. Yang keempat, Oke, pertama websitenya patunganusaha.com udah nggak aktif. Keduanya di sini ditulis juga rekening patungan usahanya itu atas nama Yusuf Mansur ya. Jadi kalau misalkan di penuntutan teman-teman ini yang nuntut Pak Yusuf Mansur itu atau Pak Jaman itu wajar saja, karena kalau misalkan tergugatnya Yusuf Mansur, karena memang di sini terang-terangan atas nama Yusuf Mansur rekeningnya, jadi menjurus langsung ke orangnya ya. Oke, tapi kita punya bukti lain ya. Kita lanjut dulu teman-teman. keempat, lakukan konfirmasi di web. Yang kelima, Anda akan muncul namanya di web, dan yang kami akan kirimkan lembar bukti Anda terlibat dalam patungan usaha. Apabila Bapak dan Ibu kurang friendly dengan internet, Bapak dan Ibu bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Dan Bapak Ibu bisa berbicara dengan customer service kami. Customer service kami akan membantu Bapak dan Ibu dalam penginputan data Bapak dan Ibu sekalian. Kami tawarkan kepada saudara-saudara, ayo hotel dan apartemen haji dan umroh ini bisa dimiliki oleh perorangan atau oleh kelompok.
komunitas, perumahan, perkantoran, taklim, sekolah, kampus, madrasah, pesantren, atau masjid. Saya Yusuf Mansur dan segenap kawan-kawan di Patungan Usaha mengucapkan banyak makasih kepada semua atas dukungan, support, dan doa saudara, serta kesabaran saudara. Mudah-mudahan Allah meridhoi segala ikhtiar kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu di proyek Patungan Usaha berikutnya. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita sekarang bahas tentang sertifikat atau bukti kepemilikan dari yang dibicarakan tadi. Nah, di sana kita akan ngebahas tentang sesuatu yang memang menurut saya agak sedikit perlu pertanyaan gitu, dan itu perlu jawaban yang harus mereka buktikan seharusnya. Oke, kita lihat dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya tadi pada awal kan ada namanya sertifikat yang dikeluarkan oleh PPPA ya. Saya juga masih bingung. Di sini memang ada nomor registrasi mungkin ya, 2013 bulan 5 mungkin tanggal 4, saya nggak tahu ini kodenya apa, nggak jelas. Dan di sini ada patungan usaha. Saya menyatakan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Era Fadilah yang telah mengikuti program patungan usaha pendirian dan pengembangan hotel, apartemen, haji dan umroh sebesar 12 juta rupiah. Ya, di sini 12 juta ya, ada tulisannya. Ucapan terima kasih ini sekaligus sebagai bukti keikutsertaan Bapak, Ibu, Saudara dalam patungan usaha. Semoga kita bersama terus di program patungan usaha berikutnya, dan ini izin dan ridho Allah. Di sini salam hormat Yusuf Mansur. Oke, kita tahu dalam setiap gini ya, konsepnya saya kasih tahu saudara ini. Jadi ketika Pak Jaman ini membeli, karena saya tahu ya asal usul perusahaan ini dari mana, PT Inek Aksindo ini saya punya buktinya dari mana. Jadi ketika Yusuf Mansur membeli sebagai pemilik saham mayoritas di perusahaan ini, harusnya di sini Yusuf Mansur jangan dengan terang itu menyertakan bahwasanya Yusuf Mansur sebagai direktur. Direktur di sini ada penyertaan modal. Seharusnya ya di sini tulisannya yang telah mengikuti program patungan usaha dan pengembangan hotel sebesar 12 juta. Di sini tidak jelas apakah penyertaan modal sebagai saham atau bukan. Oke, di sini paham ya teman-teman ya. Baik teman-teman. Jadi pada prinsipnya yang di sini ini memang ya menurut saya ya aneh juga ya sebenarnya. Ini sertifikat menurut saya pribadi, ini sertifikat tanda bahwasanya Anda ikut serta dalam program itu gitu. Karena di sini ya tandanya Yusuf Mansur. Oke, kita bahas ya yang ada di lembaran belakang. Di lembaran belakangnya ini ada semacam klausul gitu ya. Kita lihat dulu klausulnya seperti apa. Kita baca di sini ya teman-teman ya. Oke, sebagai disclaimer mungkin ini menjadi dua bagian karena agak panjang juga. Jadi saya harus membahas ini secara terperinci gitu ya. Dan nanti akan saya buat di dua bagian. Oke, kita akan bacakan ya teman-teman ya. Yang pertama, di sini ada syarat dan ketentuan. Yang pertama, sertifikat ini merupakan bukti keikutsertaan patungan usaha Ustadz Yusuf Mansur. Oke, sebagai bukti keikutsertaan. Oke, boleh klausul itu bisa dimengerti. Yang kedua, sertifikat ini tidak dapat dijaminkan ke bank atau pihak manapun. Ya, karena siapa yang mau bank kayak gini, nggak ada. Jangka waktu kepesertaan adalah 10 tahun dan tidak dapat dicairkan sebelum 10 tahun. Oke, nggak masalah. Peserta patungan usaha insya Allah akan diberikan bagi hasil yang akan dibayarkan adalah sebesar 8% per tahun dan akan dibayarkan setelah 1 tahun dari tanggal penempatan atau tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh patungan usaha. Catat ya teman-teman ya di sini ya, biar teman-teman nggak salah paham kenapa teman-teman kalau misalkan kedepannya teman-teman mau nuntut lagi si para pembisnis patungan Pak Jaman ini atau misalkan para pembisnis yang ada di dalamnya. Intinya teman-teman begini ya, intinya di sini tertulis bahwasanya 1 tahun dari tanggal penempatan atau tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh patungan usaha. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kapan saham itu, lembar saham itu dikeluarkan atau uang itu, modal itu diikutsertakan atau penempatan modalnya itu kapan dilakukan untuk belanja untuk ini kayak gitu ya, kapan mulai tanggal berapanya, sampai sekarang itu nggak jelas. Yang ada cuma sertifikat ini, jadi lembar sahamnya nggak ada,
terus surat perjanjian pun nggak ada, kapan uang itu dimulai dipakai. Jadi kalau misalkan gini, ketika misalkan contoh Bu Ica itu 2012 ya, kalau nggak salah 2012 ya bulan-bulan September atau bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan itu dimulainya dipakainya 2013 dipakai di bulan Januari misalkan ya, dipakai bulan Januari, harusnya Bu Ica itu dapat lembar saham di bulan Januari itu dan akan dibayar di bulan Januari, dibayar 8%-nya ya di bulan Januari di tahun berikutnya, berarti 2014 kalau misalkan dipakai 2013. Oke, tapi mungkin ada kebijakan di mana kalau misalkan akan dibayar setelah operasional. Oke, kita baca dulu ya. Pengembalian dana refund peserta patungan usaha insya Allah akan dilakukan setelah dana ditempatkan 10 tahun dan langsung dikreditkan ke dalam rekening peserta patungan usaha yang tercantum pada data registrasi patungan usaha. Oke, nggak masalah 10 tahun. Jadi modal yang dikembalikan ya, kepemilikan modal awal gitu. Jadi modal penuh dikembalikan. Setelah peserta, yang keenam ya, setelah peserta mendapatkan pengembalian dana refund, insya Allah peserta tetap mendapatkan hak bagi hasil selama usaha hotel, apartemen haji, dan umroh masih beroperasi. Jadi setelah 10 tahun dikembalikan, masih mendapat pengembalian, masih mendapatkan hasil. Oke, sebenarnya dikembalikan maupun nggak dikembalikan pun nggak masalah, selama sahamnya ada gitu loh. Itu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya buat para investor pun pasti nggak ada masalah, karena selama mereka memiliki saham, punya aset di sana, mereka nggak ada masalah, nggak dikembalikan pun nggak ada masalah, karena jelas itu aset mereka gitu. Kan Yusuf Mansur sendiri bilang bahwasanya ini hotel milik bersama, milik umat, jadi ya pasti asetnya aset umat dong. Oke, 7. Peserta patungan usaha dapat mewariskan bagi hasil kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Ya, bagi hasil kan, bagi hasilnya. Nah, itu dia bagi hasilnya. Oke. Apabila terdapat perbedaan data, maka data yang akan digunakan adalah data yang ada pada administrasi patungan usaha. Apabila terdapat perselisihan, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat secara kekeluargaan. Patungan usaha dapat mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku sewaktu-waktu. Oke, saya jelas karena ini klausul bukan klausul saham. Jadi jelas di sini ada yang aneh gitu. Ketentuan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi ini jelas, ini cuma bukti keikutsertaannya, bahwasanya ketika dia punya sertifikat ini, misalkan Ibu Ica punya sertifikat ini, jadi menjelaskan bahwasanya ini Ibu Ica ikut serta. Tapi bagaimana Bu Ica menjadi sebuah pemilik sah atas modal tersebut, atau misalkan itu menjadi saham misalkan ya itu dia yang jadi pertanyaan. Oke teman-teman, kita lihat sesuatu yang mungkin menjadi contoh kenapa itu saham terjadi, atau misalkan bagaimana bentuk itu saham, atau bagaimana misalkan gini, saya memiliki saham yang bisa dikatakan saham kolektif gitu. Oke teman-teman, sebelum kita lihat ke sana, kita akan lihat ke bagian depannya dulu ya. Jadi di sini jelas bahwasanya salam hormat Yusuf Mansur. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pada saat Pak Jaman ini membeli perusahaan ini, PT Inex Arsindo ini, Pak Jaman ini tahu persis bahwasanya perusahaan ini milik seseorang ini, dan ketika Pak Jaman memiliki catatannya biar teman-teman lebih jelas, memiliki saham secara mayoritas. Di sini misalkan Pak Jaman pinginnya menjadi direktur utama. Ketika memiliki mayoritas, harusnya di sini tertera ya. Karena apa? Begitu dia membelikan ini udah dibeli katanya perusahaannya. Jadi di sini harusnya tulisannya direktur gitu ya, teman-teman. Jadi aneh juga kalau misalkan salam hormat Yusuf Mansur gitu. Ya, apa? Ya gitulah. Oke, kita lanjut. Sebagai contoh, kita akan memahami masuk kepada tentang saham. Kenapa saya katakan bahwasanya ini kita akan masuk tentang saham? Oke teman-teman, jadi ada video yang jelas-jelas bahwa Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya itu adalah tentang saham. Oke, kita masuk masalah saham. Oke, bentar teman-teman, sebelum kita masuk ke masalah-masalah saham, ini kita akan menjelaskan jika misalkan ada
misalkan pengacaranya bilang bahwasanya ini catatan ya, ini misalkan ini harusnya yang dituntut bukan isu mansur koperasi atau bla bla bla. Oke, di sini jelas dalam video yang awal tadi bahwasanya ada nama Yusuf Mansur di nomor rekening yang tertera di sana, bahwasanya uang masuknya ke Yusuf Mansur. Jadi wajar ada orang-orang yang harusnya nuntut Yusuf Mansur juga karena masuknya ke Yusuf Mansur. Nah, kalau misalkan ada yang masuk ke koperasi, jadi ya nuntut koperasi juga. Kalau misalkan ini nuntutnya bareng-bareng, berarti nuntutnya nanti Pak Yusuf Mansur dan koperasinya dituntut juga gitu. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang nuntut, ya nanti dituntut juga. Oke teman-teman, jadi paham ya. Tapi itu bagian awalnya ya. Saya menjelaskan bahwasanya keikutsertaan, pengertian tentang patungan usaha, keikutsertaan tentang kepemilikan bukan saham ya, bukti kepemilikan keikutsertaan, terus klausul-klausulnya di sini, terus tentang yang harus digugatnya. Ini sudah kita bahas di sini. Nah, sekarang kita masuk ke masalah tentang saham. Apa itu saham? Bagaimana itu? Apakah itu memang hak dari peserta investor ini? Apakah saham itu memang harus diterbitkan? Seperti itu ya.